Ini ternyata malah tidak menguntungkan kubu Mas Anies Baswedan. Orang-orang kan beranggapannya seperti itu. Saat Ganjar turun popularitas dan elektabilitas, harapannya Mas Anies di sini itu akan diuntungkan. Nah, tapi ternyata yang saya lihat dari kartu itu sebaliknya. Dan kalaupun ternyata orang-orang ini tidak memilih Pak Prabowo sekalipun, mereka itu lebih pilih golput dibanding memilih Mas Anies atau menyeberang. Ada satu orang dengan teguh kepemimpinannya walaupun elektabilitasnya tergerus, dan satu orang yang lain di sini yang belum berani mengatakan apapun karena takut elektabilitas yang dia miliki ini akan jatuh sebelum saat peperangan nanti. Halo Zainsekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Insiden batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 atau U20 yang ya kita sudah tahu dianggap disebabkan oleh Pak Wayan Koster dan juga Mas Ganjar Pranowo ini, yang konon dianggap sebagai penyebab turunnya elektabilitas dan juga popularitas Ganjar Pranowo. Ini ternyata malah tidak menguntungkan kubu Mas Anies Baswedan. Orang-orang kan beranggapannya seperti itu. Saat Ganjar turun popularitas dan elektabilitas, harapannya Mas Anies di sini itu akan diuntungkan. Nah, tapi ternyata yang saya lihat dari kartu itu sebaliknya. Bisa saja malah para simpatisan atau pemilih Mas Anies ini akan bisa berpindah ke Ganjar Pranowo. Kenapa begitu? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Harusnya kan masuk akalnya begitu ya. Saat Ganjar turun, Anies akan naik. Nah, tapi yang harus kita sadari di sini itu adalah ternyata popularitas Mas Ganjar ini malah naik. Elektabilitas betul turun, tapi popularitas itu naik. Seperti saya bahas di konten sebelumnya, popularitas Ganjar Pranowo ini semakin menggaung karena orang jadi tahu. Walaupun taunya itu sambil bete, tapi orang jadi tahu. Dan untuk sebuah branding position, ini sebenarnya adalah satu hal yang menguntungkan karena orang jadi tahu. Dan tahu dulu itu sebenarnya lebih baik daripada tidak tahu. Jadi begini, memperbaiki image itu seharusnya akan lebih mudah dibandingkan membuat orang tahu dari nggak tahu. Kita akan bahas nanti. Tetapi yang pasti, popularitas Mas Ganjar ini melejit dibandingkan sebelumnya. Nah, yang juga tidak banyak orang tahu adalah orang-orang yang kecewa dengan Mas Ganjar, yang tadinya itu memilih, itu nggak ujuk-ujuk berpindah ke Mas Anies. Karena apa? Mereka ini memiliki basis yang berbeda. Orang-orang yang tadinya menyukai atau memilih Ganjar, kecewa dengan apa yang dilakukan Ganjar Pranowo dengan tidak mendukung Israel untuk ada di Indonesia, ini akan berpindah ke Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo yang sebenarnya diuntungkan, bukan Mas Anies. Karena jelas sekali basisnya ini berbeda. Mas Ganjar ini kan pemilihnya kan kebanyakan nasionalis, orang-orang yang memang mungkin kalau dipikir lebih liberal dibandingkan orang-orang yang kanan atau menjadi simpatisan agama Islam. Dan kalaupun ternyata orang-orang ini tidak memilih Pak Prabowo sekalipun, mereka itu lebih pilih golput dibanding memilih Mas Anies atau menyeberang. Karena orang-orang ini tadi nggak terus ujuk-ujuk mereka ini batal dengan Ganjar, terus jadi suka sama antitesisnya. Ini yang kita lihat. Dan orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang masih setia dan loyal kepada terah Pak Jokowi. Artinya siapapun yang di-endorse Pak Jokowi, mereka baru mau. Tetapi jika ternyata antitesis, ya jelas mereka ini nggak akan mau. Dan kubu Mas Anies di sini itu kurang diuntungkan. Nah, mengapa saya bilang bahkan ada juga kemungkinan orang-orang yang ada di kubu Mas Anies atau orang-orang yang simpati kepada Mas Anies ini bisa berpindah kepada Ganjar atau kepada Prabowo. Ini adalah karena Mas Anies Baswedan di sini tidak kunjung buka suara terhadap penolakan yang dilakukan oleh Ganjar atau sikap Indonesia yang saat ini itu kemarin berusaha untuk tetap melakukannya, tetapi ya akhirnya mendapatkan sanksi dari FIFA. Nah, Mas Anies sampai sekarang ini belum mengeluarkan statement. Dan ini juga sesuatu yang kalau saya bilang konsultan politik ya, ini menyuruh diam adalah karena takut nanti jadinya blunder seperti yang kemarin terjadi. Dan mereka pasti tidak akan mau melakukan karena takut elektabilitasnya akan menurun. Secara kita tahu bahwa popularitas Mas Anies ini sudah di puncak-puncaknya. Jadi udah sulit lagi untuk digenjot lagi. Orang sudah kadung tahu Anies Baswedan, dia sudah kadung safari keliling Indonesia. Dan ini adalah satu hal yang mungkin saja ya kurang menguntungkan dengan diamnya dia ini tadi. Karena harapan dari para pemilihnya ini adalah Mas Anies bersuara lantang untuk menolak Israel juga. Tetapi melihat bahwa orang-orang yang mendukung Ganjar aja sampai rela meninggalkan Ganjar, saya yakin Anies Baswedan pasti akan keder juga untuk mengatakan hal yang serupa. Apalagi kita tahu bahwa Ganjar ini jauh melihat ke depan, dan di interviewnya bersama Najwa Shihab, beliau mengatakan bahwa tidak akan menyesal akan hal ini tadi. Maaf, tidak menyesal maksudnya. Dan dia bahkan ditanya, jika seandainya hal ini terulang lagi,
dan mengetahui hasilnya seperti ini, apa yang akan dilakukan? Ganjar Pranowo ini mengatakan dia akan mengambil keputusan yang sama. Jadi artinya kan kita melihat ada satu orang dengan teguh kepemimpinannya walaupun elektabilitasnya tergerus, dan satu orang yang lain di sini yang belum berani mengatakan apapun karena takut elektabilitas yang dia miliki ini akan jatuh sebelum saat peperangan nanti. Dan keteguhan sikap ini tadi, yang tidak tedeng-aling-aling, tidak takut terhadap apapun, berani mengambil keputusan, yang malah orang-orang menjadi pendukung Mas Anies ini lihat sebagai sebuah perlawanan terhadap Pak Jokowi. Nah, orang-orang yang men-shipping bukan men-shipping ya, orang-orang yang mendukung Mas Anies ini kan sebenarnya adalah orang-orang yang kecewa dengan Jokowi. Nah, apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini dianggap sebagai sebuah perlawanan kepada Presiden Joko Widodo. Walaupun mungkin Ganjar Pranowo tidak semata-mata melakukan karena hal itu tadi, tetapi ini menjadi sebuah bentuk dan pertimbangan untuk mereka yang saya yakin jika mereka mau berpikir lebih jauh lagi, bisa saja loh mereka ini pindah pilihannya kepada Ganjar Pranowo. Terutama pemilih Mas Anies yang agamanya ini nggak ya kental-kental amat, tapi lebih ke nasionalis. Ada loh orang-orang nasionalis yang memilih Mas Anies, dan ini hati-hati kalau tidak segera disadari akan berpindah lambat laun kepada Ganjar Pranowo itu tadi. Dan untuk orang-orang yang sudah kadung kecewa sama Ganjar, saya dari pengalaman yang ada, dan saya pun juga mengalami hal yang sama, pernah hampir di-cancel oleh para netizen ini tadi. Netizen ini sebenarnya mereka itu memaafkan, dan melihat Mas Ganjar memohon maaf kemarin itu, kalau menurut saya ini tinggal tunggu waktu, dan waktunya pun ini cukup. Mereka akan memaafkan dan kembali mendukung Mas Ganjar lagi. Apalagi dengan keteguhannya ini tadi yang menjadi nilai plus, yang kalau saya katakan akan menjadi sebuah titik balik di mana orang-orang ini akan kembali, bahkan mereka akan membawa teman-teman, yaitu pendukung Mas Anies yang melihat ya Pak Ganjar ini tadi ternyata nggak nurut-nurut aja sama Pak Jokowi. Dan kita tahu bahwa Mas Ganjar ini saat ini tuh memang dalam kondisi yang ya walaupun sedang tergerus, tapi kita tahu dia ini itu belum full power. Istilahnya balapan itu nosnya belum dipencet. Istilahnya itu tuh kalau kayak kita main video games itu nyawanya masih utuh. Jadi belum kepakai sama sekali. Dan Mas Anies ini belum mempergunakan jasa konsultan politik untuk ngebus apapun yang dia sekarang miliki dan belum mencapreskan dirinya. Kalau dia sudah mulai itu tadi, saya yakin orang-orang ini akan kembali, dan kekuatannya ini tadi akan ya pasti akan melejit jauh, sehingga elektabilitasnya pasti akan lebih tinggi dibandingkan sekarang, walaupun saat ini sedang all time low, sedang dalam titik terendahnya. Sehingga hati-hati saat nanti Mas Ganjar sekali lagi akan menunjukkan dukungannya terhadap kelompok Islam yang kalau saya bilang salaf bukan ya, Islam yang non pesantren ya, Islam yang non PKB dan P3. Kalau seandainya Mas Ganjar ini tunjukkan sekali lagi ini tadi, karena kemarin kan menunjukkan bahwa saat dia menolak Israel seakan-akan kan sangat mendukung Palestina kan ini tadi. Nah, sekali lagi dia melakukan ini, saya yakin orang-orang yang mendukung Mas Anies ini tadi akan mulai tergembosi, dan mereka akan bisa pindah ke kubu Ganjar Pranowo. Maka kita akan tahu bahwa politik ini akan cair. Segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Apalagi waktu ini semakin menunjukkan ya menuju ke injury time ini, semua hal itu bisa terjadi. Kita lihat kepindahan Mas Sandi ke kubu P3, dan itu dilakukan juga dengan sebuah perhitungan yang matang, di mana dia tidak akan jadi apa-apa di Gerindra. Sudah pernah jadi wakil gubernur, pernah jadi menteri, dia mau jadi apa lagi? Sekarang kalaupun dia tujuannya adalah menjadi cawapres, maka dia harus masuk ke partai yang lainnya. Dan ini adalah sesuatu yang juga harus direspon oleh pihak Mas Anies, Mas Ganjar, dan juga Pak Jokowi dan Pak Prabowo-nya. Tapi apapun itu, harapan saya Mas Anies harus bersuara. Karena jika Mas Anies di sini tidak bersuara, ini akan menjadi sebuah titik berbahaya. Apalagi kita tahu bahwa serangan terhadap Partai Demokrat ini nyata adanya. Jika ini akan terjadi, jika Mas Anas Urbaningrum nanti akan dibebaskan, kita akan melihat sebuah dansa-dansa politik yang sangat luar biasa. Akan banyak lagi hijrah-hijrah politik yang terjadi, dan saat itu mungkin kita akan menjadi saksi terjadinya perubahan sejarah yang akan terjadi di Indonesia nanti. Nah, menurut kalian bagaimana? Tuliskan komentar kalian di bawah sini, dan izinkan saya untuk membaca lebih jauh lagi langkah-langkah politikus dan calon pemimpin bangsa kita. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.